Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Akhwati as-salihat yang Bapak cintai dan Bapak banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan materi adab dari kitab Akhlaqul Banat. Dan insyaallah pada kesempatan video kali ini kita lanjutkan pada bab atau judul yang ke-6, yaitu mada yajibu alaiki li rabbik, apa kewajiban ya kamu ya anak perempuan li rabbik kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul yang ke-6 ini berbentuk ya sebuah pertanyaan, apa kewajiban kamu ya anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, qad arafti kaifa an'amallahu 'alaiki bi ni'amihil 'azimah. Sungguh ya, kamu wahai anak perempuan telah mengetahui bagaimana Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu besar. Fashkurihi 'ala dzalik, maka bersyukurlah atas semua itu. Bi an ta'budihi wa tu'adzimihi, yaitu dengan cara ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Wa ta'mali kulla syai'in amara biki bih. Amaraki bih. Dan kalian mengerjakan semua yang diperintahkan Allah kepada kalian. Wa tatruki kulla syai'in nahaki an. Dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu dengan beribadah kepadanya, mengagungkannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian wa an tuhibbihi aktsara min mahabbatiki li abiki wa ummiki, dan kamu ya mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih besar ya, lebih banyak daripada kecintaan kalian kepada kedua orang tua kalian, yaitu kepada ibu, bapak dan ibu kalian ya, abi dan umi kalian. Wa aktsaru min mahabbatiki li nafsiki, dan ya mencintai Allah itu lebih besar ya daripada kecintaan kalian terhadap diri kalian sendiri ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ya, mengendalikan ego kita supaya kita bisa memberikan hak Allah atas kita ya, yaitu dengan cara menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah salah satu ya pelajaran yang penting ya, bagaimana kita bisa berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa an tatlubi minhu jami'a matalibiki al-hasanah, dan ya kamu ya jika ingin meminta maka mintalah kepadanya ya. Apa yang kita minta? Semua permintaan baik kita ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tad'ihi daiman ayahdiyaki tariqal khair wassalamah, dan kamu terus menerus ya senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk ya, hidayah untuk senantiasa berada di jalan yang baik ya, dan jalan keselamatan. Wa yaj'aliki minal banati thayyibati sa'idati fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menjadikan kamu ya anak perempuan ya, kamu termasuk dari anak-anak perempuan yang baik, yang berbahagia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat ya. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang baik dan bahagia di kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua, kewajiban anak perempuan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, idza syakartu rabbak
apabila kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wamtathalti awamirahu, dan mengerjakan perintah-perintahnya, ahabbaki subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu akan mencintai kamu, ya. Wa ja'alan nasa yuhibbuki, dan Allah itu akan mudah menjadikan orang-orang, ya, itu mencintai kamu, ya. Jadi ketika Allah sudah mencintaimu, maka Allah akan menjadikan orang yang hidup, yang ada di sekitarmu itu mencintaimu juga, ya. Subhanallah. Subhanallah, ya, luar biasa. Wa hafidhaki min kulli bala'in wa ada, dan Allah akan menjagamu dari segala macam musibah, macam bala, wa ada, dan gangguan. Wa atoki jami'a ma turidin, dan Allah akan memberimu semua yang kau inginkan. Wa zadaki min ni'amihi, dan Allah pun menambahmu kenikmatan-kenikmatannya yang lain. Kama qala ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Ya, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu, ya. Ini janji Allah, kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Maka teruslah, ya, berpositive thinking, ya. Husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang terjadi terhadap kita, maka syukurilah, ya. Dengan bersyukur Allah akan menambahkan kenikmatan yang lainnya. Wa bidzalika ta'ishina fid dunya wal akhirah sa'idatan masrurah. Dengan hal ini, ya, maka kalian akan hidup di dunia maupun di akhirat, ya, dengan rasa bahagia dan senang, ya. Alhamdulillah, ya. Dengan bersyukur, kehidupan kita menjadi indah, ya. Kehidupan kita menjadi bahagia, dan kehidupan kita menjadi menyenangkan, ya. Apapun kondisinya, kita harus mensyukuri bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tentu, ya, jika kita mengikuti atau mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada hal yang patut untuk kita keluhkan, ya. Justru semua itu harus kita syukuri, ya. Maka Nabi pun pernah mengajarkan kepada kita bahwa apapun kondisinya, kita mesti mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya. Kalimat alhamdulillah, apa artinya? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi mengajarkan, ya, jika kita mendapat kondisi yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya. Segala puji milik Allah, ya. Ya, dengan nikmatnya, ya, segala sesuatu atau seluruh amal baik itu menjadi sempurna, ya. Itu jika kita mendapati kondisi yang baik. Namun jika kita mendapati kondisi yang mungkin menurut kita kurang baik, ya, maka Nabi mengajarkan dengan kalimat, ya, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, ya. Sungguh luar biasa. Dengan mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillah, apapun kondisi yang kita terima akan menjadi baik, insya Allah, ya. Baik, jadi mindset kita itu, ya, bahwa segala sesuatu itu dari Allah, maka perlu kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, kemudian poin yang terakhir, yang ketiga, apa kewajiban kita kepada Allah apa kewajiban anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga yaitu yalzamuki aidon, wajib bagi kalian, bagi kamu, ya, anak perempuan, antuhibbi jami'a malaikatihi, kalian harus mencintai seluruh malaikat-malaikatnya, ya. Mengimani bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang kerjaannya adalah hanya mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, ya. Kemudian selain mencintai malaikat, ya, selain mengimani malaikat-malaikatnya, kita juga harus mencintai rasul-rasulnya, ya, para utusannya, wa anbiyaihi, dan para nabinya, ya. Tentu, ya, mencintai di sini harus ada buktinya. Dengan cara apa?
dengan cara kemudian kita membaca sirahnya. Setelah kita membaca sirahnya, kita menteladani akhlak-akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalihina min ibadihi, selain kita mencintai malaikat, mencintai rasul dan para nabi, kita juga mencintai orang-orang yang soleh, ya, dari hamba-hambanya, ya. Orang soleh kita cintai, ya. Mencintai orang soleh merupakan bentuk, ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai orang soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena jika kita mencintai orang soleh, ya, kita akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Kenapa kita harus mencintai orang yang soleh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka, ya. Itu yang menjadi alasan kenapa kita harus mencintai orang soleh, ya. Bukan seperti, ya, berita-berita belakangan ini, ya, ada orang soleh yang tiba-tiba diganggu oleh orang gila, ya. Ya, itu terjadi hanya di Indonesia. Alam, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah kalau kita mencintai orang soleh, mudah-mudahan kita pun menjadi orang-orang yang soleh juga, ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dari bab ke-6, ya. Apa kewajiban anak perempuan kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada 3. Di sini ada 3, ya. Ini ringkasan saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.